Shalom, perkenalkan nama saya Yoviti Melindanesi, NIM 19190008. Baik, saya akan mempresentasikan 5 bab dari materi manajemen keuangan. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Beberapa emiten obligasi yang pertama, pemerintah pusat, perusahaan pemerintah daerah, perusahaan atau pemerintah asing. Rating obligasi sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan penilaian obligasi. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi pada penilaian sekuritas termasuk obligasi. Pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini nilai obligasi akan ditentukan. Penilaian obligasi persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Rumusnya lihat pada slide berikut. Dalam hal ini, B sama dengan nilai sekarang obligasi pada saat ini, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, R sama dengan tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, P sama dengan nilai par dari obligasi. Contoh yang pertama, lihat pada slide berikut. Contoh yang kedua, lihat pada slide berikut juga. Risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risiko dan return. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atau return, yang kedua risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Return. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Yang kedua, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Yang pertama, hubungan antara risiko dan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Risiko aset. Yang pertama, risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri
atau one stand-alone basis atau risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau in a portfolio konteks atau risiko aset dalam suatu portofolio, returun aset tunggal dan risiko tunggal. Returun aset tunggal. Returun investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu pertama yield, komponen returun yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss, komponen returun yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Returun aset tunggal. Returun total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Returun capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investor sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Keterangan PT sama dengan harga investasi sekarang, PT kurang 1 sama dengan harga investasi periode lalu. Pengukuran risiko tunggal. Yang pertama, 3. Cara pengukuran risiko tunggal one stand-alone risk, yaitu yang pertama return yang diharapkan atau expected return. Yang kedua, deviasi standar return. Yang ketiga, koefisien variasi. Return yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Rumusnya lihat pada slide. R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. R sama dengan rata-rata tertimbang kemungkinan hasil. RI sama dengan tingkat keuntungan pada kondisi I sama dengan kemungkinan hasil KI. PI sama dengan probabilitas kondisi I terjadi sama dengan probabilitas hasil KI. Distribusi probabilitas adalah suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. Distribusi probabilitas untuk Martin Product dan US Water. Lihat pada tabel berikut. Dengan menggunakan data Martin Product, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan Martin Product sebagai berikut. Dengan menggunakan data US Water, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan US Water sebagai berikut. Contoh yang pertama, lihat pada tabel berikut. Penyelesaiannya lihat pada slide berikut. Data periode pengamatan dan tingkat pengembalian atas saham. Penyelesaiannya lihat pada slide berikut. Saham dan penilaiannya.
Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak pemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan. Yang kedua, dividen. Yang ketiga, capital gain. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Penilaian saham preferen. Contoh, Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Lihat pada slide berikut. Contoh kedua, lihat pada slide berikut. Biaya modal perusahaan. Biaya modal, aset biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh, lihat pada slide berikut. Biaya hutang atau KD. Biaya hutang atau cost of debt. Biaya hutang sama dengan KD atau yield to maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD dalam kurung 1 kurang T tutup kurung, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh, lihat pada slide berikut. Biaya hutang. Notes penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deductible. Contoh yang kedua, lihat pada slide berikut. Penganggaran modal. Penganggaran modal atau suatu konsep investasi dikatakan sebagai suatu konsep investasi. Sebagai penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Pentingnya penganggaran modal. 1. Jangka waktu tertanamnya aset yang lama
membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. 2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal, yaitu bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. 3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. 4. Kesalahan dalam melakukan penghitungan berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Menaksir aliran kas dari investasi tersebut, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. Mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Payback period atau periode pengembalian. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik. Sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang atau 5 tahun, merupakan periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash outflows dengan cash inflows. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Semakin pendek jangka waktu kembalinya dana yang diinvestasikan, semakin baik suatu investasi. Metode payback period atau PP merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau proses yang diperoleh. Rumus lihat pada slide berikut. Rumus menghitung payback period jika cash inflows per tahun tidak sama. Lihat pada slide berikut. Contoh soal, lihat pada slide berikut.